Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Simarmata dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan membuat video mengenai filsafat bahasa dengan judul Filsafat Analitika Bahasa. Apa saja sih yang termasuk dalam pembelajaran filsafat analitika bahasa? Jadi di sini saya akan memaparkan bagian-bagian dari filsafat analitika bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa yang merupakan alat komunikasi sangat krusial dalam kehidupan manusia, karena dengannya manusia dapat mengenal satu sama lain serta masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Setiap gerakan, aktivitas, atau apapun yang dilakukan baik secara tersirat maupun tersurat memiliki makna. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian filsafat analitika bahasa. Analitika bahasa yang termasuk ranah filsafat bahasa adalah suatu metode dalam filsafat untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filsafat. Munculnya filsafat analitika diawali sejak munculnya filsafat pada abad ke-18 dan awal abad ke-20. Ada dua aliran besar yang mendominasi pemikiran filsafat, yaitu filsafat idealisme dan filsafat empirisme. Materi yang kedua yaitu perkembangan filsafat analitika bahasa. Kajian bahasa sejak munculnya pengaruh strukturalisme dan positivisme hanya menekankan hakikat bahasa dari segi strukturnya. Akibatnya, kajian bahasa lebih memiliki sifat spasial dan kurang memperhatikan dimensi bahasa yang sangat kompleks dan tidak terbatas. Filsafat analitika bahasa mulai berkembang pada abad ke-20 dengan telaah analitika filosofis dari Wittgenstein mengenai bahasa. Para filsuf menyadari bahwa berbagai macam persoalan filsafat dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Sebagai contoh persoalan filsafat mengenai pertanyaan tentang keadilan, kebaikan, kebenaran, kewajiban, hakikat ada, atau metafisika, dan pertanyaan-pertanyaan fundamental lainnya dapat dijelaskan dengan menggunakan metode analisis bahasa. Baik, materi yang ketiga yaitu aliran-aliran filsafat analitika bahasa. Ada tiga aliran pokok filsafat analitika bahasa, yaitu yang pertama, atomisme logis atau logical atomis adalah suatu paham dalam filsafat analitika bahasa. Yang kedua, positivisme logis atau logical positivis adalah segala pengetahuan berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual atau yang positif. Yang ketiga, filsafat bahasa biasa atau the ordinary language philosophy. Baiklah, materi yang keempat yaitu pemikiran-pemikiran filsafat. Yang pertama ada G.E. Moore tahun 1873 sampai 1958 yang pemikirannya adalah pada dasarnya merupakan rekasi balik terhadap atmosfer berfilsafat di Inggris yang saat itu didominasi oleh paham idealisme yang masuk ke Inggris sekitar abad ke-19. Yang kedua ada Ludwig Wittgenstein berpendapat bahwa bahasa logika merupakan bentuk bahasa yang paling tepat bagi ekspresi filsafat. Yang ketiga ada lingkaran Wiener atau Wiener Kreis dan filsuf J. Ayer positivisme. Yang keempat Ludwig Wittgenstein edisi 2 Language Games. Yang kelima Ryle dan Austin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang kelima yaitu pemikiran jenius dari Austin adalah mengenai tindak tutur atau speech acts. Dia membedakan tindak tutur ke dalam 3 bentuk. Wijana tahun 1996 halaman 18 sampai 22. Yang pertama ada tindak lokusi atau locutionary act adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan seringkali disebut sebagai the act of saying something. Yang kedua, tindak ilokusi atau illocutionary act adalah tindak tutur yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada tindak perlokusi atau perlocutionary act adalah sebuah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur, sering disebut sebagai the act of affecting someone. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat analitika bahasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.